punya bayi, jadi nggak bisa buat ngejagain bayi, maksudnya anak saya. Ya udah, akhirnya dia ngalah untuk bisa jagain adiknya. Karena kalau saya tinggal narik kan suami saya nggak bisa gendong sendiri, bisa cuman kalau untuk berdiri di mana itu nggak bisa. Arena. Jadi Oh, di Arena. anak saya ya udah biarin saya yang jaga gitu. Sempat ngeluh nggak, Mbak? Enggak sih, Sama sekali. cuman ya pengen saya sih anak saya bisa kembali sekolah gitu untuk pendidikan dia, ya gimana juga. Sehari dapatnya berapa sih, Bu Tessa? Penghasilan dari Itu ojek sih Mbak ya, kalau ojek gitu, kalau orderan gitu ya kadang 100 gitu, kadang kalau lagi rame 150 gitu. Tapi kalau kita pikir untuk satu keluarga 7 orang cukup itu, Mbak? Ya dicukup-cukupin walaupun nggak cukup. Tapi pernah nggak, Mbak Tessa, ini kan 100.000 minimal, pernah nggak tidak dapat penghasilan sama sekali sehari, kemudian untuk makan saja susah? Pernah sih. Gimana itu, Mbak, akhirnya? Harus makannya seperti apa di rumah? Ya kalau makan ya tunggu saya pulang. Aduh, gitu? Iya, terus saya pulang hari itu malam, pas saya pulang malam ya udah malam. Berarti anak-anak nunggu sampai malam, sampai Mbak Tessa pulang? Kayak luar biasa. Kalau kita berbicara soal titik terendah gitu ya, Mbak ya, seorang Mbak Tessa, boleh diceritakan, Mbak, kepada kita semua? Titik terendah saya ya ketika saya becuk, maksudnya ketika saya dikasih Allah dititipkan sebuah janin lagi. Maksudnya waktu saya lagi ngojek, suami sakit, tiba-tiba saya dikodar ada lagi. Saya sempat muka saya kasih makan apa? Di tempat aja saya susah. Kok Allah menitipkan lagi di rahim saya. Tapi anak ini kan gak bersalah, masih punya ayah. Ya saya bismillah. Sering ngurut ya. Kan disebut kalau sering ya Saya bismillah. bukan profesi tukang Iya. Allah urut. menitipkan anak juga nggak mungkin nggak ngasih rezeki. Jadi saya, walaupun saya sempat ada kepikiran mau maaf saya ini aja gitu, ya udahlah saya bismillah aja. Saya agak trauma sedikit karena waktu anak ketiga saya kan lahir dengan jantung bocor. Nah saya takut berulang doang. Itu anak nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Jadi kalau mau jatuh bocor. Nah saya takut berulang karena dokter sempat bilang kalau ada kalau hamil lagi dibilangin kemungkinan sama dokter bisa jantung berulang. bocor. Cuman saya takutnya itu aja Kalau pas operasi lahir. harganya 200 juta. Cuman ya alhamdulillah Bilang saya dari saya pas mana lahir sih? anak saya yang 200 kelima juta ini dulu tahun alhamdulillah sehat. 1998. Aja sih. Oke. Terus Tapi bilang Mbak Bapak Tessa, kan bagian negeri apakah ajukan yang aja membuat Sa. Mbak Tessa itu tetap kuat, tetap semangat Tahu sampai biaya saat ini sendiri yang mencari juga nafkah dokter untuk sendiri anak-anak? Pak katanya bisa Apa gratis itu yang membuat Mbak Bapak Tessa? Ya, saya pengen anak-anak saya kelak untuk masalah operasi jantung. kehidupannya Kaget saya karena dari gratis saya. ini saya pulang Karena enggak saya bilang saya enggak Biar jadi. gimana kita sebagai orang Saya udah tua dirama sudah 3 tahun kewajiban lagi mati karena jantung mendidik, bocor. Katanya mencontohkan enggak yang ada baik, jantung bocor. mengantarkan anak-anak kita Sampai supaya sekarang anak-anak kita insya Allah 98, sukses sekarang dunia udah akhiratnya. Baik. 24 Selain mendengar cerita dari Mbak Tessa hari ini atau Mbak Tessa, kita juga punya cerita lainnya untuk kami bagikan kepada Anda pemirsa di malam hari ini, di mana sosok perempuan yang begitu luar biasa pemirsa. Ia bukan hanya berjuang untuk keluarganya saja, tapi juga berjuang untuk dirinya sendiri. Ialah Rama Holila. Seorang guru bekerja di satu perusahaan yang saya juga seorang guru honorer. Dia bertemu tugas itu saya untuk saat ini saya sedang tidak bekerja sedang mengaktifkan teman saya karena saya sakit. Di jalan seperti yang makanan-makanan kecil
ikut saya kamu cuma bisa kuliah. Kalau lagi orderan lainnya bersihnya ya, terima bersihnya untungnya nyampe 50 ribu. Kalau misalkan hari ini kan 20 ribu.